Bayangkan kalian berada di koridor rumah sakit tua. Lampu neon di langit-langit berkedip pelan. Bunyinya nying, nying, seolah-olah sedang menghisap energi di ruangan itu. Malam itu Senin, bulan Maret. Hujan turun bukan cuma sekedar air, tapi kayak badai yang mau merobohkan atap. Dinginnya itu bukan dingin AC, tapi dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. Tiba-tiba, suara ban berangkar besi yang beradu sama lantai keramik pecah. Seorang wanita hamil, kita sebut saja namanya Ibu Sarah, digiring masuk ke IGD. Wajahnya pucat pasi. Tapi yang bikin ngeri, dari kakinya mengalir darah segar yang gak berhenti-berhenti. Dia baru saja jatuh di rumahnya, dan dokter langsung teriak, "Operasi sekarang, ini pendarahan dalam." Ibu Sarah ini tahu, nyawanya sudah di ujung tanduk. Dengan sisa tenaganya, dia pegang tangan dokter itu kuat-kuat sampai kukunya menancap. Dia bilang, "Dok, selamatkan bayi saya. Biarkan saya pergi, asal anak saya hidup." Di ruang operasi itu suasananya kacau banget. Dokter bedah langsung ambil tindakan sesar. Sayatan demi sayatan dibuat, tapi darah yang keluar itu warnanya bukan merah segar, tapi agak kehitaman dan baunya amis, beda dari darah biasa. Begitu rahim dibuka, dokter meraih ke dalam, dan disitulah seisi ruangan operasi langsung hening, senyap. Cuma ada suara mesin detak jantung yang bunyinya. Ibu Sarah meninggal tepat saat bayinya ditarik keluar. Tapi bayinya, astaga, dokter dan perawat di situ sampai istighfar. Bayi itu diam, nggak nangis, dan wujudnya buruk rupa. Kulitnya abu-abu monyet bercampur biru lebam. Kepalanya nggak bulat sempurna, agak benjol dan keriput. Wajahnya keriput total kayak kakek-kakek umur 90 tahun yang menggelayut. Suster yang bertugas saat itu, sebut saja Suster Mia dan Suster Nani, langsung bungkus bayi itu menggunakan kain bedong dan dibawa ke ruang bayi. Mereka nggak sanggup lama-lama melihatnya di situ. Berita tentang bayi monster ini langsung menyebar cepat ke seluruh rumah sakit. Perawat yang harusnya jaga malah gantian ngintip ke ruangan itu cuma buat memuaskan rasa penasaran mereka. "Ih, gila ya, itu mah bukan bayi manusia, lebih mirip demit," kata salah satu dari mereka. Suster Mia dan Suster Nani masuk kembali ke ruangan itu sekitar jam 2 pagi. Hawa di ruangan bayi itu mendadak jadi pengap. Mereka berdiri di depan boks bayi itu. Mia menutup hidungnya, dia bilang, "Oh Tuhan, kok bisa ya ada bayi seburuk ini? Bau busuknya sampai ke sini." Nani yang temannya malah menimpali dengan kalimat, "Sungguh, lebih baik dia nggak selamat. Kalau hidup pun cuma bakal jadi aib buat dunia." Tiba-tiba, pas si Nani baru selesai ngomong gitu, mata bayi yang tadinya merem rapat itu terbuka lebar. Mata itu warnanya bukan hitam atau coklat, tapi kuning keruh kayak mata kucing di kegelapan. Mulutnya yang mengerut itu mulai bergerak-gerak, lalu keluar suara mengerang dari tenggorokannya. Suara yang serak, kayak suara orang tua yang lagi sesak nafas. Bayi itu bicara, dia bilang gini, "Saya mungkin bayi terburuk yang pernah ada, tapi yang lebih buruk akan terjadi pada kalian berdua. Hari Kamis, jam 3 sore. Habis ngomong gitu, itu bayi langsung tutup mata lagi, merem, tenang, kayak nggak terjadi apa-apa. Si Mia sama Nani, nggak usah ditanya lagi, langsung lari mereka keluar ruangan sambil teriak-teriak histeris, nangis sejadi-jadinya sampai pingsan di lorong. Besoknya, pihak rumah sakit geger.
Psikiater dipanggil, dokter kepala dipanggil. Tapi apa? Nggak ada yang percaya. Dokter memeriksa bayi itu lagi dan tetap memberikan diagnosis yang sama. Bayi ini sudah meninggal sejak di dalam kandungan. Kalian cuma kelelahan, itu halusinasi kolektif karena kalian syok melihat bayi anomali, kata psikiaternya. Mia dan Nani gemetaran. Mereka minta izin libur 2 hari. Mereka tahu apa yang mereka dengar bukan imajinasi. Itu adalah sebuah vonis mati. Hari Kamis tiba. Suasana di hari itu mendung gelap. Mia dan Nani sudah masuk kerja lagi tapi mereka cuma diam, gak mau lepas dari doa. Mereka pikir kalau mereka di rumah sakit, mereka aman. Jam 2 siang, aman. Jam 2:45, masih aman. Pas jam 3 kurang 5 menit, Mia dan Nani disuruh ambil berkas di sebuah ruangan penyimpanan kecil di dekat gudang gas medis. Begitu mereka masuk, pintu itu tiba-tiba tertutup sendiri. Brak! Terkunci dari luar. Tepat jam 3 sore, boom! Tabung gas di ruangan itu bocor. Tanpa ada pemicu yang jelas, ruangan itu meledak. Mia dan Nani tewas seketika di tempat. Tubuh mereka terbakar hebat sampai nggak bisa dikenali lagi. Yang bikin bulu kuduk semua staf medis merinding adalah saat dicek kembali di ruang jenazah, bayi buruk rupa itu senyumannya terlihat sedikit melebar, seolah-olah tugasnya di dunia ini sudah selesai, tepat pada hari Kamis jam 3 sore. Jadi, berhati-hatilah dengan lisanmu, karena kita nggak pernah tahu siapa sebenarnya yang kita ajak bicara. Apakah itu bayi manusia atau sesuatu yang dikirim untuk menjemput nyawamu? Jangan pernah menghina makhluk Tuhan sekecil apapun itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit, see you next video.